Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah farmakologi klinik dari kelas S1 4B. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Faristi Kirana, Intan Fazira, Nilam Sari, Nurul Fadilah, Santri Ziamuna, Syairah Afrani, dan juga Wahyu Azizah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science yang telah memberikan materi dan juga memberikan waktu untuk kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Baik, kami akan membahas tentang antivirus, antiprotozoa, dan juga antihelmintik. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang kami bahas di sini adalah yang pertama yaitu antivirus, yang kedua antiprotozoa, yang ketiga antihelmintik, yang meliputi penjelasan umum, penggolongan obat, mekanisme kerja, indikasi, efek samping, kontraindikasi, dan dosisnya. Yang pertama itu ada antivirus. Definisi dari virus merupakan suatu organisme yang terdiri dari suatu inti asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan protein. Ada dua jenis virus, yaitu virus DNA dan virus RNA. Apabila berada di luar, sel virus bersifat inert atau tidak aktif, dan baru aktif jika mengalami replikasi dan jika masuk ke dalam sel hospes. Adapun pengertian dari antivirus yaitu salah satu penggolongan obat yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeksi virus. Obat-obat antivirus ini digunakan untuk mencegah replikasi virus dengan menghambat salah satu dari tahap-tahap replikasi sehingga dapat menghambat virus untuk berproduksi. Selanjutnya yaitu penggolongan obat antivirus. Penggolongan obat antivirus itu ada dua, yaitu anti non-retrovirus dan anti-retrovirus. Pada anti non-retrovirus itu meliputi antivirus untuk herpes atau simplex dan varicella zoster virus. Yang kedua itu ada antivirus untuk sitomegalovirus. Yang ketiga antivirus untuk influenza. Yang keempat antivirus untuk hepatitis B dan C. Pada antiretrovirus meliputi NRTI atau zidofudin didanosin, yang kedua NTRTI tenofovir, yang ketiga itu NNRTI nefirampin epaviren, yang keempat yaitu PI atau sakuinavir ritonavir, yang terakhir itu viral entry inhibitor atau enfuvirtide bisiklam. Obat-obat antivirus berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu yang pertama ada penghambat reserve transkriptase atau obat-obat antiretroviral yang meliputi nukleotida reservoir transkriptase inhibitor atau NRTI. Yang kedua non-nukleosida reservoir transkriptase inhibitor atau NNRTI. Yang ketiga yaitu nukleotida reservoir transkriptase inhibitor NTRTI. Yang kedua itu ada protease inhibitor atau PI, yang ketiga neuromidase inhibitor, yang keempat interferon. Berikut merupakan gambar dari mekanisme kerja antivirus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang nukleosida reserve transkriptase inhibitor atau yang biasa disebut dengan NRTI, yang dimana pertama bekerja sebagai inhibitor kompetitif enzim reserve transkriptase pada HIV sehingga menghambat replikasi virus tersebut. Yang kedua, analog nukleosida ditangkap oleh sel yang rentan diserang HIV, kemudian terfosforilisasi oleh kinase menjadi 12 turunan trifosfat. Yang ketiga, nukleotida atau turunan trifosfat kemudian dimasukkan sebagai template RNA dari HIV oleh enzim reserve transkriptase sehingga terbentuk DNA komplementer yang berbeda dari DNA HIV. Contoh-contoh obatnya yaitu di sini ada zidofudin yang dimana dosis dewasanya 500/600 mg per hari yang dibagi dalam 2 dosis. Indikasinya adalah untuk penderita penyakit HIV. Efek sampingnya ada sakit kepala, darah tinggi atau seluruh badan terasa tidak enak, mual, muntah, anemia, dan meningkatnya enzim hati.
Selanjutnya ada lamivudin yang dimana dosisnya ada 120 mg per 12 jam, lamivudin 300 mg per 24 jam. Indikasinya adalah untuk penderita HIV yang memiliki koinfeksi hepatitis B. Efek sampingnya ada mual, muntah, kelelahan, sakit kepala, asidosis laktat dengan stenosis hepatitis, serta kerontokan rambut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-nukleosida reseptor transkriptase inhibitor atau yang biasa disebut dengan NRTI, yang dimana pertama menghambat aktivitas enzim reseptor transkriptase dengan cara berikatan di tempat yang dekat dengan tempat aktif enzim dan menginduksi perubahan konformasi pada siklus aktif ini. Yang kedua, obat ARV yang masuk pada golongan ini antara lain adalah nevirapin, delafirdin, dan evarizens. Yang pertama yaitu ada nevirapin, yang dimana dosis awalnya ada 200 mg per 24 jam, 14 hari pertama dengan dosis 200 mg setiap 12 jam. Indikasinya adalah virus HIV-1. Efek sampingnya ada hepatotoksik, Stevens-Johnson syndrome, reaksi hepar atau kulit yang alergi yang berat dan alergi. Selanjutnya ada evarizens, yang dimana sediaannya ada kaplet 600 mg dan kapsul 50 mg, 100 mg, dan 200 mg. Dosis dewasanya 600 mg biasa digunakan 1 kali sehari sebelum tidur, tidak dianjurkan untuk anak di bawah 3 tahun. Efek sampingnya ada pusing, Nukleotida reserve transkriptase inhibitor atau NTRTI. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah tenofovir atau TDF. Pada jenis tenofovir, zat aktif sudah dalam bentuk nukleotida, sehingga tidak perlu dilakukan fosforilasi. Tenofovir indikasi HIV dan hepatitis B kronis. Dosis dewasa 300 mg 1 kali sehari diberikan bersamaan dengan makan. Efek samping ruam mukolopapular, dermatitis, fotoalergenik. Protease inhibitor atau PI. Semua protease inhibitor bekerja dengan cara berikatan secara reversibel dengan situs aktif HIV. Protease sangat penting untuk infektivitas virus dan pelepasan poliprotein virus, menyebabkan terhambatnya pelepasan polipeptida prekursor virus dan enzim protease, sehingga menghambat muturasi virus, maka sel akan menghasilkan partikel virus yang imatur dan tidak virulen. Amprenovir. Dosis remaja 13-16 tahun 1200 mg diberikan dalam 8 kapsul gel dan masing-masing berat 150 mg per 24 kapsul dengan berat masing-masing 50 mg 2 kali sehari. Anak-anak 4-12 tahun yaitu kecil dari 500 mg. Yang telah direkomendasikan adalah sebesar 20 mg per 2 kali sehari ataupun 15 mg per 3 kali sehari. Efek sampingnya, obat pengolongan PI yang paling sering menyebabkan hipersensitivitas obat 28%. Neuramidase inhibitor. Neuramidase adalah enzim yang terletak pada permukaan virus yang fungsi utamanya untuk melepaskan virus dari sel terinfeksi. Bermanfaat untuk memutuskan ikatan antara virus dengan protein yang ada pada permukaan sel sehingga virus dapat terlepas. Terlepasnya virus dari sel yang telah terinfeksi memungkinkan virus baru untuk menginfeksi sel lain. Dengan dihambatnya enzim ini menyebabkan agregasi virus pada permukaan sel. Contoh golongan ini yaitu amatidin, rimantidin, zenamivir, dan oseltamivir. Amantadin, dosis sebanyak 200 mg per hari atau sebanyak 100 Baiklah, perkenalkan nama saya Santrizia Muna, NIM saya 2001078. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya yaitu mengenai interferon. Jadi interferon ini merupakan suatu sitokin yang potensialnya sebagai antivirus.
Terdapat 3 golongan utama interferon yang dihasilkan oleh sel manusia yang mempunyai aktivitas sebagai antivirus, yaitu alpha IFN, yang kedua beta IFN, dan yang ketiga gamma IFN. Namun dalam klinis yang digunakan untuk terapi umumnya itu ialah alpha IFN hasil rekombinan. Namun apabila digunakan interferon ini juga tidak lepas dari efek samping yang ditimbulkan. Efek samping dari penggunaan interferon secara umum itu ialah nyeri, bengkak di area suntikan, timbulnya gejala flu seperti demam, sakit kepala, hingga badan meriang, nyeri otot, sendi, dan juga punggung, kehilangan selera makan, mual, muntah, diare, hingga sesak napas. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua mengenai antiprotozoa. Secara definisi, protozoa yaitu suatu mikroorganisme yang memiliki sel satu yang dapat menyebabkan infeksi pada sirkulasi darah, saluran pencernaan, dan juga kandung kemih. Infeksi akibat protozoa yang paling dikenal ialah malaria, disenteri, dan trichomoniasis. Obat antiprotozoa sendiri ialah suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa. Berdasarkan penggunaannya, obat antiprotozoa ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi yang pertama ialah amebiasis, yang kedua anti-leishmania, yang ketiga anti-trichomonas, selanjutnya anti-trypanosoma, dan yang selanjutnya yaitu anti-malaria. Amebiasis, obat anti-muba atau amubisida, yaitu suatu senyawa yang digunakan untuk pengobatan amubiasis, suatu infeksi pada tuan rumah atau host yang disebabkan oleh amuba parasitik. Selanjutnya yaitu turunan 4-aminoquinolin. Contohnya yaitu ialah kloroquin dan garam-garamnya. Jadi mekanisme kerja dari kloroquin ini yaitu dengan cara menghambat aktivitas hemopolimerase sehingga menyebabkan akumulasi parasit, di mana parasit atau plasmodium yang ada di dalam sel darah merah itu akan mengubah hemoglobin dan menciptakan asam amino esensial untuk kebutuhan pembentukan produk samping kloroquin. Efek samping yang bisa terjadi setelah mengonsumsi kloroquin ini antara lain dapat berupa sakit kepala, penglihatan menjadi kabur, kram perut, mual, muntah, diare, otot terasa lemah, kulit menjadi lebih sensitif dengan paparan sinar matahari. Untuk kontraindikasi kloroquin yaitu penggunaan di kontraindikasi kloroquin pada pasien alergi terhadap komponen 4-aminoquinolin, juga pada pasien dengan riwayat pengguna retina atau perubahan lapang pandang, psoriasis, dan porfiria. Jadi yang di sudut kanan bawah itu ialah gambar dari obat kloroquin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faristi Kirana dengan NIM 2001054 akan menjelaskan mengenai amebiasis, yaitu ada antibiotika dengan contohnya ada eritromisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, dan paramomisin. Adapun mekanisme kerja eritromisin ini di mana eritromisin yang sudah dicerna dan diserap oleh tubuh akan bekerja dengan cara menembus membran sel bakteri dan mengikat subunit ribosom 50S dan 70S atau dekat dengan area P atau donor tRNA, sehingga pengikatan tRNA ke area donor terhambat. Dengan demikian, bakteri tidak dapat melakukan translasi tRNA. Kondisi ini menyebabkan bakteri tidak dapat mensintesis protein sehingga pertumbuhannya terhambat dan kemudian mati. Efek samping eritromisin yaitu ada nyeri dan kram perut, mual dan muntah, diare, stomatitis, ma, anoreksia, dan melena. Kontraindikasinya yaitu pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap kandungan eritromisin dan pasien yang menderita gangguan hati. Selanjutnya yaitu turunan nitroimidazol yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada turunan 2-nitroimidazol, contohnya benznidazol dan misonidazol. Yang kedua ada turunan 5-nitroimidazol, contohnya ada metronidazol, limorazol, ornidazol, tinidazol, dan seknidazol.
penjelasan mengenai nitronidazol, di mana mekanisme kerjanya yang bersifat bakterisidal dengan mengganggu kerja DNA bakteri. Kontraindikasinya, hipersensitif, hindarkan penggunaan dosis besar pada wanita hamil dan menyusui. Efek sampingnya ada mual, muntah, gangguan pengecapan, vertigo, ngantuk dan reaksi kulit seperti ruam, urtikaria, dan urin berwarna gelap. Selanjutnya ada anti-leishmania, di mana obat anti-leishmania atau leishmanisida ini adalah senyawa kemoterapik yang digunakan untuk pengobatan leishmaniasis, suatu parasit yang disebabkan oleh Leishmania donovani atau leishmaniasis visceral, L. tropica leishmaniasis cutan, L. braziliense atau leishmaniasis mucocutan, L. aethiopica, L. major, dan L. mexicana. Anti-leishmania ini dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama golongan alkaloida, contohnya emetin HCl dan dehidroemetin. Yang kedua ada antibiotika, contohnya amphotericin B, griseofulvin, dan paromomycin. Yang ketiga ada turunan diamidin, contohnya hidrosistilbamidin isetionat dan pentamidin isetionat. Yang keempat turunan 5-nitroimidazol, contohnya metronidazol dan benznidazol. Dan yang terakhir ada turunan lain-lain, contohnya sodium stilbogluconat, allopurinol, dan sikloguanilpamuat. Selanjutnya ada emetin, di mana mekanisme kerjanya. Emetin ini adalah alkaloid yang didapat dari akar IPK yang bekerja aktif mengatasi parasit di dinding usus dan hati sebagai pengobatan amebiasis yang parah. Efek sampingnya umumnya yaitu pusing, sakit kepala, lesu, letih, diare, takikardia, dispenia, dan gangguan pencernaan. Kontraindikasinya emetin ada penyakit ginjal dan penyakit jantung. Kemudian ada anti-trichomonas, di mana obat anti-trichomonas atau trichomonasida ini adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan trichomoniasis, suatu infeksi parasit pada usus atau saluran genital yang disebabkan oleh flagellata seperti Trichomonas vaginalis, T. tenax, Dientamuba fragilalis, dan Pentatrichomonas hominis. Obat anti-trichomonas selanjutnya yaitu clotrimazole, di mana mekanisme kerja clotrimazole yaitu dengan Selanjutnya yaitu antitripanosoma. Obat antitripanosoma atau tripanosida adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan trypanosomiasis, yaitu suatu penyakit parasit yang disebabkan oleh flagellata seperti Trypanosoma gambiens, T. cruzi, dan T. rhodesiensis. T. cruzi dapat menyebabkan penyakit cagas. Vektor dari penyebab ini disebut juga dengan kissing dan bugs, yaitu Panstrongyllus sp dan Rhodinius sp. Sedikit obat yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit cagas, antara lain yaitu seperti benzonidazol dan nifurtimox. Selanjutnya yaitu antimalaria. Obat antimalaria adalah senyawa yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan malaria, suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa, yaitu Plasmodium sp, yang masuk ke dalam tubuh tuan rumah atau host melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Antimalaria dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kelompok skizontisida jaringan. Contohnya yaitu seperti klorguanid, piremetamin, dan primaquine. Kemudian golongan selanjutnya yaitu skizotisida darah. Contohnya yaitu amodiaquin, artemisin, chloroquine, quinin, dan tetrasiklin. Golongan selanjutnya yaitu ada gametositosida. Contohnya yaitu seperti chloroquine, primaquine, dan quinin. Golongan selanjutnya yaitu ada sporozoitosid. Contohnya yaitu ada pirimetamin dan primaquine. Piretamin yaitu salah satu contoh obat anti malaria. Piretamin adalah obat dari golongan anti-infeksi yang digunakan dalam tata laksana malaria dan toksoplasmosis. Piretamin bekerja secara sinergis dengan obat golongan sulfonamid
untuk membunuh Toxoplasma gondii, mikroorganisme penyebab toxoplasmosis. Efek samping dari obat piretamin ini sendiri yaitu sakit tenggorokan, rasa nyeri tak terduga, reaksi pada kulit seperti iritasi, ruam, atau sulit bernapas. Kemudian ada juga lebam abnormal, kemudian juga menyebabkan lelah, pusing, dan lemah. Untuk indikasinya yaitu untuk mencegah dan mengatasi malaria yang diakibatkan oleh infeksi Plasmodium falciparum tanpa komplikasi yang sudah mengalami resisten obat malaria kloroquine. Selanjutnya yaitu antelmintik. Nah, antelmintik sendiri adalah suatu obat atau obat cacing, obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurai cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Sebagian besar obat cacing efektif terhadap satu macam kelompok cacing, sehingga diperlukan diagnosis yang tepat sebelum menggunakan obat tertentu. Diagnosis dilakukan dengan menemukan cacing, telur cacing, dan larva dalam tinja, urin, sputum, dan darah atau jaringan lain penderita. Sebagian besar obat cacing diberikan secara oral, yaitu pada saat makan atau sesudah makan, dan beberapa obat cacing perlu diberikan bersama pencahar. Adapun penggolongan obat antelmintik yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mebendazole, thiabendazole, albendazole, praziquantel, ivermectin, dan upixon. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Intan Fazira dengan NIM 2001057 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu obat mebendazole. Mekanisme kerjanya ialah mencegah cacing menyerap gula. Indikasi dari mebendazole ialah obat pilihan untuk Enterobius vermicularis atau cacing kremi pada anak sebagai dosis tunggal. Kontraindikasinya ialah tidak boleh diberikan kepada anak-anak usia balita dan juga wanita hamil. Efek samping dari mebendazole ialah nyeri perut, diare, dilaporkan kejang pada bayi. Dosisnya ialah 100 mg, yaitu dengan 2 kali sehari selama 3 hari atau 500 mg dalam dosis tunggal untuk semua jenis infeksi. Selanjutnya ialah obat thiabendazole. Mekanisme kerja dari thiabendazole ialah mengobati infestasi berbagai nematod pada manusia. Indikasinya ialah obat ini sebaiknya tidak digunakan lagi untuk mengobati Ascaris, Trichuris, cacing tambang, dan cacing kremi bila obat lain lebih aman sudah ada. Efek sampingnya ialah seperti anoreksia, mual, muntah, dan pusing. Dosisnya ialah pada cacing benang dan cambuk 2 kali sehari sebanyak 0,5 gram dan pada anak-anak 50 mg per kilogram bobot badan sehari. Selanjutnya ialah albendazole. Mekanisme kerja dari albendazole ialah obat cacing derovat benzimidazole berspektrum lebar yang dapat diberikan secara peroral. Indikasinya ialah untuk infeksi cacing kremi, cacing tambang, cacing askatis, atau cacing trichuris. Kontraindikasinya yaitu anak umur kurang dari 2 tahun, wanita hamil, dan sirosis hati. Efek samping yang diberikan ialah berupa nyeri ulu hati, diare, sakit kepala, mual, lemah, pusing, insomnia, frekuensinya sebanyak 6%. Dosisnya yaitu 400 mg oral untuk orang dewasa dan untuk anak-anak lebih dari 2 tahun. Selanjutnya adalah praziquantel. Mekanisme kerjanya ialah antihelmintip berspektrum lebar dan efektif pada kestoda dan trematoda pada hewan dan manusia. Kontraindikasinya yaitu sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil dan menyusui. Demikian pula pekerja yang memerlukan koordinasi fisik dan kewaspadaan dan pasien gangguan fungsi hati. Efek sampingnya ialah seperti sakit kepala, pusing, mengantuk, dan lelah. Dosisnya sebanyak dosis dewasa dan anak di atas umur 4 tahun yaitu 40 mg per kilogram berat badan.
Selanjutnya yaitu ivermectin. Mekanisme kerja dari obat ini ialah pengobatan massal dan individual terhadap onkosersiasis dan strongyloidiasis. Indikasinya yaitu digunakan pada onkosersiasis dosis tunggal sebesar 150 mikrogram per kilogram berat badan. Kontraindikasinya yaitu pada wanita hamil, obat ini jangan diberikan bersama-sama barbiturat. Efek sampingnya yaitu seperti demam, pruritus, dan sakit otot. Dosisnya ialah 7,5 sampai dengan 10 mg per kilogram berat badan, diberikan sebanyak 3 kali dengan interval 14 hari. Selanjutnya yaitu Upixon. Indikasinya ialah untuk pengobatan infeksi oleh cacing Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenal. Efek sampingnya yaitu seperti muntah, mengantuk, inkoordinasi otot, dan gangguan akomodasi mata. Dosisnya adalah anak lebih dari 12 tahun yaitu 3-4 sendok teh atau 6-12 tahun sebanyak 2-3 sendok teh dan 2-6 tahun sebanyak 1-2 sendok teh.